kami akan membahas tentang perubahan dampak dari iklim. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Aisyah Sabila. Nama saya Fezira, saya Sri Aprilia. Saya Fitrul Safa, saya Muhammad Yasin, saya Mikael Armando. Perkenalkan, saya Fitrul Safa. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan masalah global yang saat ini menjadi perhatian. Dampaknya akan mempengaruhi ekosistem, ketersediaan sumber daya, dan kesehatan manusia baik sekarang maupun masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Aprilia Rifka Sinambela. Di sini saya akan menjelaskan dampak perubahan iklim pada lingkungan. Nah, dampak yang pertamanya itu ada pencairan kutub, di mana terjadi perubahan suhu di kutub utara dan kutub selatan sehingga menyebabkan esnya mencair dan menaikkan permukaan laut global. Nah, yang kedua ada kerusakan ekosistem. Nah, kerusakan ini terjadi karena adanya perubahan iklim yang mempengaruhi keanekaragaman hayati dan spesies yang terancam punah. Yang ketiga ada perubahan tata air dan bencana alam. Nah, perubahan curah hujan bisa menyebabkan banjir dan kekeringan yang mematikan. Yang keempat ada kehilangan sumber daya. Nah, ini tuh terjadi karena iklim yang tidak stabil dapat mempengaruhi produksi makanan, energi, sumber daya, dan yang lainnya. Sekian presentasi dari saya Sri Aprilia Rifka Sinambela. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak perubahan iklim bagi kesehatan manusia. Nah, yang pertama, sudah jelas kalau perubahan iklim itu dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti demam, flu, batuk, dan lain-lain. Itu tuh disebabkan karena imun seseorang itu lagi lemah, jadinya dia gampang banget terkena penyakit. Nah, yang kedua, bencana alam, cuaca ekstrim seperti banjir, kekeringan, itu tuh dapat membuat seseorang menjadi dehidrasi, tingkat kelaparan yang meningkat, dan juga stres yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Nah, yang ketiga, kontaminasi air dan udara. Polusi udara yang kotor nih terus masuk ke dalam air yang digunakan oleh manusia, itu tuh dapat menimbulkan penyakit juga loh, baik secara tidak langsung dan langsung. Seperti penyakitnya tuh seperti penyakit kulit, penyakit pernafasan, karena kan udaranya lagi kotor nih karena perubahan iklim. Nah, dia masuk ke air, manusia gunakan. Jadinya kita yang menggunakan itu bisa terjangkit penyakit juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fezira. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak pada ekonomi. Yang pertama adalah kerusakan pertanian. Perubahan iklim dapat mengakibatkan kerugian pada produksi tanaman dan ketersediaan pangan. Yang kedua adalah dampak bencana alam, yaitu dapat mengurangi nilai aset dan kehilangan penghasilan. Yang ketiga adalah investasi dan lapangan kerja, yaitu dapat memicu pertumbuhan investasi dan lapangan kerja di sektor terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yasin dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan tantangan dan solusi dalam menghadapi perubahan iklim. Tantangan pertama yaitu ketakutan terhadap perubahan besar. Dan yang kedua, kendala dalam mendapatkan sumber daya. Dan ketiga, pendanaan yang tidak memadai. Selanjutnya yaitu solusi. Solusi pertama yaitu membangun kesadaran masyarakat pada dampak perubahan iklim. Dan yang kedua, meningkatkan dukungan untuk inisiatif terkait. Dan yang ketiga yaitu menjalin kerjasama dalam memecahkan tantangan yang ada. Jadi kesimpulan dari kelompok kami adalah perubahan iklim bukanlah masalah sepele yang dapat disepelekan, melainkan fenomena yang kompleks dengan dampak jangka panjang. Dalam menghadapi perubahan iklim, peran aksi kolektif dari semua pihak akan menjadi faktor penting untuk mengurangi dampak yang tidak diinginkan. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.